Oh ya, hari ini kita memang acaranya berbeda dengan acara-acara biasa. Kita ini kolaborasi dengan antara Permatadora, terus juga dengan Kormi. Ini ada kegiatan dari Perpatri. Perpatri ini adalah panahan tradisional. Jadi ini sekalian karena juga banyak peserta juga memang dari luar kota. Jadi hari ini saya ditemani nih Pak Manto nih sebagai wakil pengawas, juga nih sebagai sekretaris di Permatadora. Jadi semua terlibat di acara ini menjaring aja. Kalau yang biasa kita adalah untuk khusus yang di Kota Tasik yang banyakkan umumnya itu berdonor, hari ini kita menjaring para peserta yang ada di samping kiri saya. Ini kan dari Jateng, dari Jabar, dari DKI, dari Banten, Tangerang. Jadi dan tadi juga banyak juga yang sebelum dia bertanding akhirnya juga bisa mendonorkan darahnya. Jadi ini adalah acara sangat berbeda dan kita kemas bersama-sama dengan pertandingan campak ringan dari Perpatri. Yang sudah mendorongkan sampai sekarang ya hari ini memang belum banyak, kita baru sekitar 30-an tadi yang diperiksa kesehatan, ada yang lolos, ada yang enggak gitu. Tapi memang kita fokusnya adalah sebenarnya selain kita menyediakan donor darah ini kan kita menyediakan dokter. Jadi dokter ini untuk persiapan apabila para peserta nanti terjadi kelelahan atau sakit. Jadi kita juga siapkan ambulan itu lengkap dengan alat medisnya. Jadi dokter ada alat medisnya. Jadi ini adalah inisiatif dari saya sebagai Direktur Permatadora untuk sebagai antisipasi aja. Ayo, target tadi nggak banyak sebenarnya, dapat 50 udah luar biasa. Ya karena kita kan nggak membuat undangan seperti biasanya, tapi kita hanya menjaring orang-orang yang ada ini, penonton, supaya bisa mendonorkan darahnya. Dan bukan hanya itu, sebenarnya paling penting adalah setiap orang yang hadir tempat kita ini kita edukasi pentingnya donor darah, ya kenapa kita harus donor darah dan kebutuhan darah itu seperti apa, itu supaya dia tergugah menjadi pendonor yang sukarela. Rencana kapan Oh, nanti sebentar lagi kita ada beberapa agenda yang kita lakukan. Yang waktu dekat nanti ada di Transmart, ya. Setelah ini, Transmart juga nanti ada di SMA 10 Karikil. Dua agenda itu nanti dalam waktu dekat ini. Mungkin ada Oh ya, sebagai himbauan ya, khususnya masyarakat Kota Tasik, yuk. Kota Tasik ini sebenarnya krisis darah. Kenapa? Dari kebutuhan 80 labu per hari, kita rata-rata baru 20% orang yang mau menjadi donor sukarela. Artinya setiap 2 bulan dia memang udah ada kesadaran untuk donor darah. Tapi lainnya kita masih begitu ada orang butuh, masih cari donor darah pengganti. Nah inilah yang kadang-kadang akhirnya juga menjadi pasien ini nggak ketolong karena proses mencari orang, terus proses pengolahan ini perlu waktu 3-5 jam. Itu belum. Jadi harapan kita, yuk kita menjadi pendonor yang aktif. Setiap 2 bulan kita ada kegiatan atau enggak, itu datang ke UDD untuk mendonorkan darahnya. Oh ya, terima kasih. Nama saya Mamanto. Saya purnawirawan dari TNI Angkatan Udara. Alhamdulillah saya sudah mendonorkan darah saya yang ke-132. Kemarin bulan Juni ini saya donor yang ke-132 kali. Nah, terus juga saya mengajak warga masyarakat, terutama orang-orang Tasik, terutama Kota Tasikmalaya, supaya mengikuti jejak saya. Ayo, saudara-saudara saya, saudara-saudari, tolong kita bantu saudara kita yang membutuhkan darah. Nah, insya Allah saya juga di Permatadora juga event-eventnya itu mungkin hampir setiap saat lah, misalnya dari hotel ke hotel, bahkan udah menjarak ke dunia pendidikan, ke SMA atau ke kampus. Insya Allah juga tadi yang disampaikan oleh Pak Haji Murjani, insya Allah rencananya ada mau donor darah di SMA 10 Pak ya. Dan terus yang pernah kita laksanakan juga di SMA itu di SMA 3 Ciberem. Mungkin SMA 3 juga udah setelah SMA 10 juga mungkin akan kita adakan lagi karena waktunya juga sudah mencukupi karena sudah lama gitu, udah berapa bulan ke belakang Pak ya. SMA 3 nanti tanggal 15 Juli. Insya Allah bulan depan bulan Juli kita laksanakan di SMA 3. Nah, alhamdulillah sampai saat ini usia saya mau menjelang 60 tahun saya sehat. Karena ya kita yakin gitu, karena kita mendonorkan darah
kita pada waktunya kita donor, itu kan akan darah yang sudah kemarin kalau sudah diambil terus akan kembali lagi darah kita itu sel darah merahnya akan kembali yang lebih baru, lebih mudah. Makanya alhamdulillah usia saya menjelang usia 60 saya sehat. Maka saya mengajak ke saudara-saudara kita, teman kita, terutama ya adik-adik lah yang pemula itu supaya mau ayo sama-sama kita bantu saudara kita mundurkan darah, kita donorkan darah kita karena tetes darah kita bisa menyambung nyawa yang membutuhkan. Gitu. Alhamdulillah ternyata Perpatri Kabupaten Tasikmalaya ya berhasil menyelenggarakan suatu event Pasanggiri Jamparingan Piala Wali Kota Tasikmalaya. Ini kami harapkan menjadi event tahunan, event rutin. Dan tadi juga Ketua Kormi Kota Tasik gitu sangat bersemangat untuk menjadikan event ini event resmi tahunan. Mudah-mudahan tahun depan pesertanya makin banyak. Maklum ini untuk tahap pertama, tapi udah berapa provinsi yang ikut. Mudah-mudahan tahun depan bisa lebih banyak provinsi yang ikut, termasuk yang di luar Pulau Jawa. Gitu. Ini ada suatu bukti bahwa kepengurusan Perpatri Kota Tasikmalaya didukung dengan kepengurusan Kormi, terutama Bapak Ketua Korminya tadi melakukan kolaborasi membuat suatu event yang sukses menurut saya sebagai Ketua Perpatri Jawa Barat. Kalau di Jawa Barat ada event tahunan atau tidak? Jadi Perpatri di Jawa Barat itu baru berdiri 2 tahun ya. Saya masuk di kepengurusan kedua gitu. Jadi fokus kepengurusan sekarang adalah melengkapi pengurus-pengurus di daerah. Alhamdulillah setelah saya menjadi Ketua Perpatri Jawa Barat sudah 10 kabupaten kota terbentuk kepengurusannya. Dan tadi saya melobi yang orang Ciamis gitu mau saya bikin gitu dibentuk. Terus yang lagi digarap itu Kabupaten Bandung. Jadi fokus kita organisasi dulu dan mudah-mudahan daerah yang sudah terbentuk bisa membuat suatu event seperti Tasikmalaya ini dengan event Jamparingan Bandulan. Mudah-mudahan untuk kedepannya rencana bulan September Kota Bandung akan melakukan event tahunan yang kalau nggak salah ini yang ketiga. Itu dengan fokus Jamparingan target. Dan insya Allah mudah-mudahan nanti di bulan Desember Sumedang akan melaksanakan suatu event yang lebih besar lagi dengan beberapa nomor termasuk Kesumedangan, Jamparingan Banul, Jamparingan target dan hosbau, bukan hosbau, berbau tradisional. Kalau ciri khas Jamparingan Jawa Barat apa? Kan adopsi dari sebenarnya yang asli Jawa Barat itu yang resmi itu panah Kesumedangan. Itu ada sejarahnya, ada bukti-bukti otentik, foto-foto tahun 1800 apa itu di Keraton Sumedang Larang. Dan alhamdulillah panah Kesumedangan diambil oleh Perpatri Pusat untuk dijadikan salah satu bentuk kegiatan olahraga masyarakat yang rencananya di Pornas tahun 2025 ya, Festival Olahraga Rakyat Nasional di NTB di Mandalika yang Kesumedangan mau dieksibisikan. Itu kalau yang Jamparingan target, Jamparingan Bandul, Berbau itu udah pertandingan resmi. Kesumedangan baru eksibisi, mungkin di Pornas berikutnya baru pertandingan resmi. Tetapi untuk di Jawa Barat nanti Porprov itu Festival Olahraga Rakyat Provinsi panah Kesumedangan akan dipertandingkan resmi, bukan eksibisi lagi. Perbedaannya sama Jamparingan yang ini gimana? Pertama dari bentuk busurnya
ada sedikit berbeda, berbeda sekali dengan ini. Itu berbeda dari bentuk handle atau pakulnya, orang Sumedang bilang itu berbeda bentuknya, yang tangkainya, limnya, buah itunya, Gondewa itu agak-agak beda dikit. Terus anak panahnya cenderung lebih kecil. Sasarannya yang Kasubedangan itu bentuk bulatan bola 3, merah, kuning, putih. Jarak tembaknya 50 meter. Gitu. Kalau ini 30 meter. Ya. Terus kalau Kasubedangan itu menurut Uga dan Pakapnya hanya satu berendol, itu namanya berendol, dipakai sama keseluruhan, nggak bisa banyak gini. Jadi semua tertuju ke situ. Bentuknya sepertiga lingkaran gitu. 50 meter jaraknya. Pak, sejauh ini perhatian dari pemerintah sendiri dengan adanya seni tradisionalnya sejauh mana? Karena yang olahraga rekreasi yang tradisional itu di bawah Kormi ya. Terus Kormi itu untuk organisasi, induk organisasi itu mungkin boleh dikata masih bayi. Jangankan Kormi, KONI aja yang udah mapan sebenarnya masih kekurangan dana untuk membina olahraga. Jadi untuk saat ini kami berusaha untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Alhamdulillah kalau Kota Tasikmalaya, ketua Korminya tadi saya ngobrol-ngobrol, dia berjibaku bukan dari anggaran pemerintah tapi dia menyediakan. Nggak tahu dari mana, tapi beliau berhasil mencari dana. Ini Pak, maaf Pak, peserta dari Bapak sendiri ada berapa Pak dengan pengurusnya Pak? Peserta Ini yang di sini. ya. Aduh, yang peserta banyak yang jadi peserta, bukan dari yang pengurus provinsi, Perpati provinsi banyak. Ini, itu dari yang banyak, pokoknya banyak deh. Saya itu. Terakhir Pak, mungkin ada harapan apa nih untuk kedepannya kemajuan tradisional ini, harapan harapan saya dan mungkin banyak harapan dari para pecinta olahraga panahan. Indonesia itu kan punya tradisi atau jenis panahan yang udah turun-temurun, yang benar-benar budaya kita. Jadi mari kita lestarikan kebudayaan kita, warisan daripada para leluhur kita. Jangan ditinggalkan, jangan tergantikan sama olahraga yang dari luar, panahan dari luar. Biarpun bukan saya anti, tidak, saya orang pertani, panahan prestasi ya. Itu kan beda, tapi saya cinta tetap ke olahraga tradisional karena itu warisan budaya bangsa kita, ya harus kita pelihara kita. Itu harapan saya, ayo kita. Nah, lewat Perpati, makanya saya mau masuk Perpati, ya tujuannya ikut memelihara warisan budaya bangsa. Oh ya, maaf, nama lengkap Pak? Beni Nopianto Nugraha, Ketua Perpatri Jawa Barat. Ya, makasih Pak. Sanggiri Jamparingan ini dalam rangka menghidupkan induk olahraga panahan ya. Panahan sendiri juga banyak alirannya. Salah satunya adalah Perpatri, panahan tradisional, namanya bandulan katanya ya, itu ya. Kemudian dari secara umum, kenapa panahan yang patut kita dorong? Ini juga Tasik Kota Santri ya. Kita juga dekatkan dengan realita di masyarakat, di masyarakat Tasikmalaya banyak pesantren. Nah, ini mudah-mudahan kegiatan olahraga ini bisa juga menjadi ya katakanlah kurikulum ya, kurikulum kegiatan olahraga di pesantren. Kenapa? Olahraga panahan ini olahraga yang sangat spesial. Dalam hadis Nabi ya, olahraga yang disebut secara jelas dari 3 olahraga yang ada ya, berkuda, renang, dan panahan ya. Dan panahan ini lebih spesial lagi, itu ada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Dawud ya, nomor 2152, disebutkan
Di panahan ini, satu panah ini bisa membawa orang masuk surga, 3 orang masuk surga. Itu gimana tuh? Pertama, pembuat panah. Oh iya. Ya. Yang kedua, pemanah. Yang ketiga, orang yang membuat anak panah saja bisa masuk surga. Kata Nabi itu. Ini jaminan. Makanya sangat bagus ini dikembangkan di lingkungan pesantren, di lingkungan sekolah-sekolah. Ya, mengandung semangat juang gitu ya. Sebagaimana dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Itu. Nah, ini mudah-mudahan juga nanti bisa menjadi kegiatan-kegiatan, dan ini sudah berjalan di beberapa pesantren. Ya, termasuk As-Sunnah misalnya. As-Sunnah sudah menjadi olahraga yang dianjurkan di lingkungan. Berarti sudah diwajibkan di pesantren, Pak? Iya, iya. Dan mudah-mudahan juga nanti kita akan ngobrol dengan forum pondok pesantren misalnya yang dengan Ustaz Nono. Kita ajak mereka punya, karena kalau olahraga panahan ini tidak membutuhkan peralatan yang mahal, ya. Beda dengan renang misalnya, ada kolam renang. Beda dengan berkuda misalnya, ya tempatnya juga harus luas. Kemudian juga kudanya juga mahal. Kalau panahan sekali modal ya bisa seterusnya. Kemudian dari sisi juga pengembangan prestasi, alhamdulillah Kota Tasik sudah berbicara di tingkat nasional. Bahkan Indonesia kemarin diharumkan oleh pemanah dari Indonesia ya. Itu di Asian Games. Bukan di Olimpiade kan? Ya di Eropa. Ya di Eropa. Kita dapat 2 juara gitu ya. Nah, ini juga mudah-mudahan dari Kota Tasik juga terlahir juga atlet-atlet bisa mengantarkan dia ke tingkat internasional. Gitu. Nah, pesertanya berapa Pak? Peserta ini ada 150. Nggak tahu, belum ada laporan lagi dari panitia apakah pertama atau tidak gitu ya. Ini dari mana aja pesertanya? Karena kebetulan juga pesertanya ini ada dari Jogja, ada juga dari Klaten gitu ya, Jawa Tengah, ada juga dari Cirebon, dari Bandung, dari Tangerang juga ada. Ya. Nah, ini mudah-mudahan menjadi event Pak, event tahunan dalam buat Kota Tasikmalaya. Apa targetnya? Bukan sekedar target panahannya, tapi juga bagaimana mengangkat UMKM. Bisa dilihat di belakang-belakang mereka juga UMKM itu ya. Nah, karena juga ini amanat Pak PJ Wali Kota, tolong bantu UMKM Kota Tasikmalaya ditingkatkan gitu ya, supaya banyak event sehingga banyak kegiatan yang banyak kerumunan orang lah gitu ya, orang yang berbelanja gitu. Prestasi tertinggi dari atlet panahan Kota Tasikmalaya tingkat nasional, prestasi. Nah, ini saya kurang begitu ini, tapi nanti ke ketua Inorganya nanti barangkali ditanyakan ya, karena kebetulan saya baru beberapa bulan ya, jadi belum paham persis gitu ya tentang panahan ini gitu ya. Ini kan Pak Haji ada kaitannya dengan Disporabun. Iya. Nah, tanggapan support dari pihak dinas sendiri sejauh mana? Ya, diantaranya juga pihak dinas, pihak Pemkot, alhamdulillah mereka sangat mensupport sekali. Kan ini juga bagian dari harapan pimpinan Pak Wali Kota, Pak PJ Wali Kota agar hidupkan gitu olahraga di Kota Tasikmalaya. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa Kota Tasikmalaya tidak punya pantai, ya, tidak punya gunung, yang ada gunung-gunung bekas gitu, ya, Gunung Sabelah, Gunung Salikur, Gunung Tujuh, gitu. Gunung Pereng, gunung-gunung bekas saja. Realnya kita tidak punya gunung, tapi olahraga wisata apa yang bisa mengundang datang orang ke sini? Ya, wisata olahraga diantaranya. Mudah-mudahan dengan wisata olahraga paling tidak hotel juga mungkin bisa ada yang nginap di hotel ya. UMKM juga bisa jalan gitu. Itu. Ini kan ada piala wali kota, bergilir apa piala tetap? Ini sementara ini piala tetap aja dulu. Nanti kalau jadi posisi kita gini karena induk olahraga panahan ini masih prematur gitu ya, makanya kita dorong dulu, kita ganong melalui Kormi ya. Adapun teknis kita tidak ikut campur ya, tapi kegiatan yang bersifat umum kepanitiaan dari Kormi, kebutuhan yang bersifat tenda atau apa
perizinan kita bantu. Oke Pak Haji, mohon izin. Masyarakat kan nggak banyak yang tahu ya tentang Kormi. Iya. Kormi sendiri ini apa nih? Ya, Kormi ini kan komite olahraga masyarakat ya. Jadi olahraga masyarakat, olahraga yang tidak bergabung ke KONI, ya kita akomodir di Kormi. Ini bisa muatan-muatan lokal, olahraga muatan lokal ya? Sangat bisa, termasuk misalnya teman-teman di Kota Tasik senang olahraga bola api misalnya, mangga so asal ya minimal ada 5 klub lah, nanti kita akomodir. Ya, berarti gitu. ini memang betul-betul muatan lokal ya Pak Haji ya? Ini yang muatan lokalnya, bukan hanya muatan lokal ya, yang modern juga misalnya apa ULD, Universal Line Dance ya, dan Universal ada, ada yang tidak diakomodir oleh KONI, kita akomodir. Olahraga yang ada di masyarakat. Yang memang tidak masuk tergabung di KONI. Ya, ada layang-layang kita akomodir itu. Mungkin satu lagi Pak, ini ada jenjang bibit-bibit yang unggulan buat ke tingkat pusat. Justru itu gitu ya, dengan kegiatan ini diharapkan memancing ya, memancing juga minat anak TK, anak SD, anak SMP, anak SMA, ya orang tua juga. Ayolah semua lah, karena Kormi ini berbagai jenjang ada. Ya, termasuk tadi barusan ngobrol dengan IBI, dengan Poltekkes, kita ingin menyelenggarakan lomba bayi merangkak misalnya. Ya, kita akan selenggarakan balita sehat. Ayo kita. Nanti ada pos baik juga yang balap sepeda yang di bos, ya bukan di bos ya gitu ya. Yang sambil jalan. Ada juga nanti insya Allah kita akan selenggarakan. Kontel ya. Iya. Layang-layang juga ada kita. Ya kita masalah kita layang-layang udah dari dulu ya. Kita belum ada yang booming. Tasik Kota ini belum punya ciri khas ya Pak Haji ya. Ini apa nih? Ada ide Pak Haji? Nah, ini bagus sekali pertanyaannya. Saya sedang mendorong gini. Sekarang ada yang namanya POKBI, Federasi Olahraga Kreasi Budaya. Senam. Senam ini yang ada adalah senam poco-poco. Betul. Poco-poco mati di Indonesia Timur ya. Kenapa misalnya Jaipong tidak? Jaipong belum pernah ditandingkan di tingkat nasional. Kita berharap Tasik bisa melahirkan misalnya olahraga POKBI. POKBI itu ya berirama, yang irama antara pencak silat, ya olahraga senam dengan gerakan silat misalnya. Kayak senam silat gitu. Ya, kenapa tidak? Ayo kita dorong bareng-bareng. Iya. Jadi punya ciri khas ya. Iya. Memang nggak ada di daerah lain tapi di kita ada. Gitu. Betul. Itu Bandung misalnya, Kota Bandung ada kemarin ada juga yang melahirkan itu. Nah, saya berharap itu dari teman-teman wartawan bisa ngedorong ya yang ada di masyarakat. Ayo kita hidupkan. Ya. Untuk sekretariatnya Kormi ini gimana nih? Sekretariatnya Kormi sekali lagi, mungkin teman-teman termasuk saya sendiri juga baru tahu Kormi itu. Ya, saya tahu Kormi pada saat dilantik. Setelah Pak Haji Rahmat dari 2018 2024 baru bagian saya bulan Februari lompat tuh naon tuh gak duit jalan aja gitu. Termasuk sekretariat di mana, di rumah saya gitu. Berarti sounding ke Pak Haji ya. Ya boleh lah gitu lah. Kan lah jangan, karena namanya juga olahraga masyarakat, bukan bicara pendekatan uang. Ya betul. Pendekatan resep lah gitu nya. Hobi itu. Namun ayeuna pendekatannya uang, saya minta dihitung ke panitia, ke pengurus. Tiap kali rapat di saya, sok Anda minum kopi apa, perlu dihitung, bayar ke saya. Betul. Ya Om, gitu. Mana menyalurkan aspirasi kehoyong masyarakat, kita wadahi, jalan aja. Udah bismillah aja lah. Biasa kota ya. Kota Gitu. Tasik itu perlu orang-orang kayak Pak Haji ini, jadi bisa berkembang ide-ide kreatifnya ya. Barusan saja kita bareng Pak Asda di ruang rapat wali kota. Saya pancing gitu ya tentang olahraga itu bayi merangkak. Itu belum ada, baru dengar kita.
justru saya baru melihat di YouTube di dunianya, gitu tanya di luar negeri. Bisa tadi orang dah loba tuh budak leutik mah. Ada kemarin. Di mana? Merangkak itu di Ape. Di Ape. Oh, udah ada di beberapa bulan yang lalu lah. Iya, tapi kan belum dibumingkan, belum masyarakat. Ya. Jadi memeriahkan pusat-pusat perbelanjaan kan sudah ada. Begini, saya kaitkan dengan program wali kota yang namanya program stunting. Oke. Nah, apa indikator keberhasilan stunting? Nyatanya oleh anda laporan tiap Senin gitu, dapat pin sana. Nah, hasilnya anak anu beke jadi gede gitu enggak. Buktikan dengan cara apa? Hadirkan. Para pejabat, lihat para pejabat sekarang dibebani. Kamu ngabina stunting si Anu, si Anu. Semua orang pegawai kan gitu. Dikontrol sekali guys, berhasil sana. Apa begitu? Hadirkan di sini sok gitu, dilombakan. Alhamdulillah disambut tadi oleh IBI, disambut oleh Poltekkes, Ikatan Dokter, Ikatan Bidan. Oh, Ikatan Bidan. Iya, karena yang paling paham kan bidannya. Iya, betul. Mereka juga mau ngajak Ikatan istri dokter, katanya mangga lah saya bilang. Cuma kami secara umumnya mangga bakal akan mewadahi, ayo udah bikin itu gitu. Ulang semua seringkali orang berpaku dengan anggaran. APBD, ayo APBD jalan, APBD itu apa begitu gitu ya. Buktinya sekarang dengan Bismillah pada datang mau. Gimana niatnya Pak ya? Ya, kata kuncinya manjada wajada, mun yang pasti pareng. Ya, betul nggak? Jadi. Nuhun panginten Pak Haji, secara kita siaran nanti sudah tayangkan nanti di. Sok lah pilih-pilih